Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengabdian masyarakat berjudul Pengelolaan Pupuk Organik dari Sersa Hutan dan Limbah Pertanian untuk Kelompok Tani Hutan atau KTH. Sebelum mempresentasikan dari hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nilai Mas Saktian dengan NIM H10250666. Saya Raditya Tritomo dengan NIM H10250667. Saya Nabila Zahra dengan NIM H1025065. Dimulai dari latar belakang. Saat ini, sekitar 40% dari total sampah di Indonesia merupakan sampah organik. Kebanyakan terdiri dari daun kering dan limbah pertanian yang sering dibakar oleh masyarakat. Namun, pembakaran ini menghasilkan asap berbahaya, polusi udara, serta gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa sampah yang biasanya dianggap tidak berguna bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu melalui pupuk organik. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya bisa menjaga lingkungan, tapi juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil makanan tersebut. Mengapa harus pupuk organik? Pupuk organik berasal dari bahan-bahan alami seperti seresah daun, jerami, dan kotoran hewan. Pupuk ini tidak hanya menyediakan unsur hara makro dan mikro, tapi juga memperbaiki struktur dan daya serap tanah. Penggunaan pupuk organik juga membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang sering membuat tanah menjadi keras dan kehilangan mikroorganisme penting. Selain itu, bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita, sehingga biaya produksi sangat rendah, namun manfaatnya sangat besar. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan sersa hutan, limbah pertanian menjadi pupuk organik bernilai guna bagi KTH? Bagaimana cara meningkatkan keterampilan anggota KTH dalam membuat pupuk organik sederhana dan berkualitas? Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menerapkan cara pemanfaatan serasa hutan serta limbah pertanian menjadi pupuk organik yang efektif, aman, dan memiliki nilai guna tinggi bagi kelompok tani hutan atau KTH. Yang kedua, meningkatkan keterampilan anggota KTH dalam membuat pupuk organik yang sederhana, berkualitas, dan ramah lingkungan melalui pelatihan dan pendampingan serta praktik langsung. Selanjutnya proses pengomposan. Proses pengomposan adalah penguraian alami bahan organik oleh mikroorganisme yang membutuhkan keseimbangan antara lain seperti bahan coklat atau kering, seperti daun, ranting, sekam sebagai sumber karbon, dan bahan hijau atau basah seperti kotoran, ternak, sisa sayuran, rumput-rumputan sebagai sumber nitrogen. Kedua jenis bahan ini dicampur dengan seimbang, maka proses dekomposisi berjalan lancar. Hasilnya adalah pupuk organik yang berwarna coklat tua hingga hitam, bertekstur gembur, tidak berbau busuk, dan siap digunakan untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya metode pelaksanaan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 bulan di desa Pematang Dukuh dengan 3 tahap utama. Yang pertama, tahap persiapan. Melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa serta kelompok tani untuk mengetahui kondisi lokal dan potensi bahan baku. Tahap pelaksanaan atau ke tahap kedua meliputi penyuluhan teori, demonstrasi, dan praktikum langsung pembuatan pupuk organik oleh anggota KTH. Yang terakhir, tahap evaluasi dan tindakan lanjut. Mengevaluasi hasil pelatihan, memantau keberhasilan pembuatan pupuk, dan menyusun rencana keberlanjutan kegiatan.
Selanjutnya ada rencana anggaran biaya, di mana kegiatan ini tuh memerlukan dana total sebesar 2.800.000, yang di mana total itu terdiri dari pencetakan proposal dan administrasi sebesar harga satunya itu 2.000, kita tuh mencetak sebanyak 10, yang total jadi 20.000. Terus itu ada pengadaan perlengkapan kerja. Jadi kita tuh beli yang satu setnya itu harganya 1.500.000. Yang ketiga tuh ada konsumsi peserta dan panitia selama kegiatan, di mana satu konsumsi itu dikenakan harga 15.000, dan kebetulan kita tuh di situ ada sekitar 50-an orang, jadi totalnya itu ada 750.000. Dan yang terakhir adalah biaya transportasi dan biaya tak terduga lainnya. Itu sekitar ada 600.000. Jadi totalnya 2.860.000. Meskipun biayanya tidak besar, dampak yang dihasilkan sangat signifikan karena memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi kepada masyarakat. Nah, program ini juga melibatkan 25 anggota kelompok tani hutan yang dibimbing untuk membentuk dua jenis pupuk organik, yaitu yang pertama tuh ada pupuk padat atau kompos, yang bahannya tuh dari seresah dan limbah pertanian. Yang kedua tuh ada pupuk cair yang berasal dari fermentasi limbah rumah tangga organik. Jadi peserta tuh nanti mendapatkan peningkatan pengetahuan hingga 75% setelah mengikuti pelatihan, di mana selain itu volume limbah organik di desa juga berhasil kita kurangi hingga 60%, dan masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, ada beberapa manfaat dari program ini. Yang pertama tuh dari aspek lingkungannya, itu bisa mengurangi pembakaran sampah daun dan volume limbah organik, serta meningkatkan kualitas tanahnya. Yang kedua tuh kita lihat dari aspek ekonomi, itu bisa membantu menghemat biaya pembelian pupuk dan membuka peluang usaha kecil berbasis produksi pupuk organik lokal. Dan yang terakhir itu kita bisa lihat dari aspek sosial, yang dimana itu nanti akan menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pertanian yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.